Jadi polarisasi ini dibiarkan terpelihara oleh Denny Siregar. Ya gak tahu kenapa, gak tahu apa tujuannya lah. Bom bunuh diri, ada RKUHP, Pulau, Sambo, ada Bupati Lumajang kalau nggak salah yang kena korupsi dan lain sebagainya, kekerasan kepada anak, pembunuhan, terus juga ada pertama ada Denny Siregar, yang kedua ada Babe Aldo. Saya gak peduli mau kubu pemerintahan Denny Siregar mau kubu oposisi Babe Aldo, dua kubu ini kalau misalkan mereka udah menyinggung saya secara pemikiran, secara hati kemanusiaan, saya pasti akan kritik. Menurut saya ini sudah bukan korban lagi, ini sudah pelaku, dan yang namanya pelaku nggak bisa dikatakan korban karena dia melakukan tindak pidana. Yang jelas-jelas korban itu ya polisinya, masa polisinya yang dikendalikan, tapi malah mengekspos selotip. Ini kan sudah tidak masuk akal lagi menurut saya. Denny Siregar juga sama-sama nggak masuk akal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video saya kali ini dan selamat datang di catatan isu, tempat di mana saya mencatat dan berperspektif terhadap isu. Sahabat-sahabat, hari ini adalah hari yang berat bagi saya karena berita-berita sekarang di media sosial, di media online itu sangat banyak sekali dan semuanya itu musibah. Semuanya musibah, mau bom bunuh diri, ada RKUHP, Pulau, Sambo, ada Bupati Lumajang kalau nggak salah yang kena korupsi dan lain sebagainya, kekerasan kepada anak, pembunuhan, terus juga ada truk yang di Bekasi yang pokoknya melihat berita belakangan ini sangat membuat saya berempati. Semoga lekas membaik Indonesia dan terjadi lagi gempa. Tadi juga saya merasakan di Sukabumi kalau nggak salah, tadi saya berita. Sampai ke lokasi saya juga terjadi gerakan. Agak pusing juga saya sebetulnya bikin video ini habis terjadi goncangan. Tapi selalu saja ada orang yang nggak tahu ya, nggak ada empati, nggak ada rasa kemanusiaan, nggak ada rasa kasihan, nggak kayak orang yang nggak punya hati. Orang-orang tersebut saya akan notice di video ini. Yang pertama ada Denny Siregar, yang kedua ada Babe Aldo. Saya nggak peduli mau kubu pemerintahan Denny Siregar mau kubu oposisi Babe Aldo, dua kubu ini kalau misalkan mereka udah menyinggung saya secara pemikiran, secara hati kemanusiaan, saya pasti akan kritik. Dua-duanya itu sudah menurut saya kelewat batas. Denny Siregar, Babe Aldo, kita akan lihat kenapa hati saya terketuk untuk ngomongin ini. Kita lihat ya teman-teman. Nih di video Babe Aldo, saya juga subscribe ke YouTube-nya dia. Nah di sini tuh, saya sudah lihat dua video ini full, saya sudah lihat. Nggak tahu ya di sininya masih merahnya nggak full, tapi saya sudah lihat dua video ini full. Ini juga sudah saya tonton full ya. Ini juga sudah saya tonton full. Jadi di dalam video ini semuanya provokasi, semuanya propaganda, dan saya bisa dibilang mungkin ya mungkin pinter lah Babe Aldo bisa mengkiaskan sebuah perasaannya, sebuah situasinya dengan kata-kata yang baik agar tidak kena delik hukum, mungkin berpengalaman. Tapi saya rasa dengan mengeluarkan video yang seperti ini sudah tidak ada empatinya. Saya melihat di beberapa kata-katanya kayak misalkan kejadian bom bunuh diri ini terasa janggal, terasa ini adalah skenario. Mungkin itu analisanya ya, mungkin saya juga nggak tahu. Tapi yang saya tangkap, persepsi saya ketika setelah melihat full videonya, itu dirasa ada yang men-setting bom bunuh diri ini
Lalu ada kejanggalan kenapa ada pasal sebar foto bom bunuh diri yang kena pasal itu kan udah lama juga aturan. Menurut saya ini sangat tidak bermoral dan sangat tidak berempati terhadap kejadian. Apalagi di dalam video yang sebelah sini nih yang skenario receh, dia bilang di menit berapa ya kalau saya nggak salah di menit 9. Nah, lihat Bandung dengerin. pagi tadi cerah, tidak berangin, Ran, dan tidak berdebu, Om. Nah, ini menit 9 nih. Siap. Namanya juga skenario negeri Wakanda. Tapi Nah, gua kasihan ini dengan lagi yang bacaan. tewas. Mungkin dia ada yang kendalikan. Iya. Nah, ini dia lagi bacain komen dari Twitter. Tapi gue kasihan dengan yang tewas. Kata yang komen, kasihan dia. Mungkin dia ada yang kendalikan. Yang tewas itu ada 2, ada polisi sama si teroris. Saya bilang teroris karena bukan karena dia mengancam, meneror gitu dari kepolisian dan masyarakat. Yang tewas itu ada 2. Yang mana yang disebut kasihan? Nggak mungkin kan si komen ini menyebut polisi ini yang dikendalikan. Pasti si teroris kan. Pasti si bom bunuh dirinya kan. Tapi apa yang dikomen oleh Babe Aldo? Korban. Cuman ya namanya juga skenario negeri Wakanda. Tapi gua kasihan dengan yang tewas. Mungkin dia ada yang kendalikan. Iyalah, yang tewas korban tetap korban. Cuman Dia bilang yang tewas itu korban. ya begitu ya. Ya susah gitu. Di saat orang sudah dihadapkan dengan banyaknya skenario gitu. Dia bilang juga skenario. Menurut saya ini sudah bukan korban lagi, ini sudah pelaku, dan yang namanya pelaku nggak bisa dikatakan korban karena dia melakukan tindak pidana. Yang jelas-jelas korban itu ya polisinya. Masa polisinya yang dikendalikan? Aduh. Jadi untuk Jadi benar aja. saya nggak mau review semua yang ada di dalam video ini, tapi yang saya tangkap ini provokasi semua lah. Hampir mayoritas. Cuman pinter aja Babe Aldo itu menyembunyikan kata-katanya yang bisa kena delik. Denny Siregar juga sama-sama nggak punya empati. Lihat, masa dia posting foto terorisnya? Kalau teman-teman yang penasaran, saya sarankan jangan dilihat. Itu sangat menjijikan karena hancur gitu tubuhnya. Dan si Denny Siregar ini mengeluarkan tweet wajah Madesu masa depan suram. Aduh, udah gak pantas dilihat sih itu fotonya. Madesu tapi banyak pemujanya. Negeri ini juga Madesu kalau ajaran-ajaran sesat seperti ini masih dibiarkan. Republik ini sudah darurat kelompok radikal. Jadi kalau dari kelompok sini bilang radikal-radikal, kalau yang di sini bilang ini skenario-skenario, katanya nggak mungkin, ini pakai selotip dan lain sebagainya. Ini sangat menyentuh hati saya untuk ngomong di media sosial, ngomong di YouTube saya. Jadi teman-teman kalau yang menyaksikan video ini tolong jangan sampai kalian dikotak-kotakan dalam algoritma YouTube, algoritma media sosial karena efek dampak dari pemerintahan. Jadi kalau misalkan kita bersosial media, baiknya follow kedua kubu, melihat mana yang paling rasional, mana yang paling mempunyai hati. Dan saya lihat dari dua kubu ini, Denny Siregar dan Babe Aldo ini sama-sama tidak punya hati, tidak melihat polisi yang bekerja serius, yang benar-benar yang menjadi korban di dalam bom bunuh diri ini, tapi malah mengekspos selotip. Ini kan sudah tidak masuk akal lagi menurut saya. Denny Siregar juga sama-sama nggak masuk akal. Masih ngomongin soal kadrun, dia selalu membuat statement kadrun ini agar terpelihara. Jadi polarisasi ini dibiarkan terpelihara oleh Denny Siregar. Ya gak tahu kenapa, gak tahu apa tujuannya lah. Yang menurut saya ini sangat tidak masuk akal dan menghina akal sehat lah. Itu aja mungkin di video saya kali ini. Jadi teman-teman hati-hati, jangan terbawa arus sana sini. Kita doakan semua masalah semoga cepat selesai dan yang terbaik untuk bangsa ini. Kita doakan.
Tutup wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.